Sapaan Gembala Rabu 9 Juni tahun 2021. Tema kita tentang peduli pada orang asing diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan ke-46. Di mana perikop ini bercerita tentang pemisahan antara domba dan kambing. Dalam ayatnya yang ke-35 dikatakan demikian, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ada sebuah nasihat yang seringkali diucapkan, mungkin juga kita berikan kepada anak-anak kita. Hati-hati ya sama orang asing ya. Jangan mau diajak ya, begini dan begini. Nasihat yang sangat wajar. Kenapa? Karena kita harus menjaga jarak dengan orang yang tidak kita kenal, yang mungkin saja bisa berbuat yang tidak baik kepada kita ataupun kepada anak-anak kita. Ini membuat kita lebih mawas diri terhadap orang asing. Kenapa? Karena kita tidak kenal benar-benar apa keinginan dan apa maksud dari yang namanya asing itu. Namun, di dalam perikop Matius ini, makna asing ini berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Makna asing ini lebih kepada orang yang secara pribadi, orang yang tidak kita kenal, tetapi sedang dalam kesulitan, sedang dalam penderitaan, sedang dalam kesusahan. Orang yang secara struktur tidak bisa keluar dari garis kemiskinan, sehingga dia mau tidak mau wajib kita bantu. Hal-hal inilah yang dibawakan Kristus kepada bangsa Israel dengan perumpamaan ini antara domba dan kambing. Bagaimana seseorang seharusnya membantu, seharusnya memberikan hal yang terbaik untuk orang-orang yang asing, orang-orang yang mungkin tidak kita kenal. Inilah konsep yang ditawarkan oleh Kristus tentang kerajaan Allah kepada orang-orang yang tersingkirkan. Kepedulian terhadap mereka yang lemah adalah sebuah yang dilakukan oleh Kristus di dalam kehidupan pelayanannya. Oleh sebab itu, kita sebagai pengikutnya tanggung jawab terhadap mereka yang lemah, mereka yang kesulitan, mereka yang mengalami diskriminasi ada di tangan kita atau dalam kurung gereja. Kita harus bersiap bersedia untuk melayani. Layaknya kita adalah terang dan garam, di mana memberikan pencahayaan, di mana kita memberikan rasa dalam situasi kita apapun juga. Yesus tidak menunggu suatu tata cara keagamaan atau terkendali untuk bertindak. Ia bertindak ketika melihat adanya kebutuhan. Bagi kita saat ini mungkin saja kita sebagai jemaat kita belum berkumpul dalam sebuah gedung gereja. Namun bukan berarti kita tidak bergereja. Kita harus tetap bekerja sama sebagai gereja. Itu orang-orang yang dipanggil atau eklesiologi, eklesia, dipanggil Tuhan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib untuk memasuki sebuah kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang mengalami penderitaan. Di tengah dunia yang begitu tidak adil, di saat lembaga pemerintah yang harusnya mengayomi masyarakat malah mengkorupsi, dengan jahatnya mengkorupsi dana bantuan sosial. Disinilah peran gereja. Gereja tidak boleh sama dengan orang-orang yang di luar Kristus. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak peduli pada orang lain. Disinilah gereja harus berbeda. Di dalam bulan misi ini, jangan sampai kita, bukan berarti tidak boleh, jangan sampai hanya terlalu fokus pada keadaan internal kita. Bagaimana kita bisa bertatap muka lagi, hanya terfokus pada hal itu, tapi lupa makna panggilan kita. Di tengah pandemi ini, di tengah kesulitan ini, harusnya gereja memunculkan diri, layaknya terang dan garam. Oleh karena itu, jangan pernah khawatir akan apapun juga. Walaupun kita kesulitan, walaupun kita melakukan sesuatu hal lalu berbagai masalah terjadi, ingatlah, bahwa kita harus menjadi domba. Jangan seperti kambing yang tidak peduli, yang hanya individualistik. Domba dalam keadaan kesulitan, maka dia akan bersama-sama bersinergi, merapatkan diri
untuk saling menghangatkan. Marilah umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah bulan misi ini kita sebagai gereja, bukan gedung, kita sebagai gereja harus menjadikan Injil bukan hanya sekedar ucapan belaka, tetapi sebuah tindakan teladan Kristus. Tuhan memberkati kita.